Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Selamat pagi, salam kasih di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita ada di dalam ibadah Jumat Agung. Kita akan mengenang Tuhan Yesus yang telah lahir, telah menanggung salib untuk menebus dosa kita dan seluruh umat manusia. Itu oleh karena kasih-Nya yang besar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan angkat pujian oleh kuasa darah. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita, oleh karena kita mengucap syukur atas pengorbanannya. Saat ku masuk ke hadiratmu,
menebus dosa kita. Dia rela memikul salib, menanggung segala beban dosa yang seharusnya kita tanggung. Haleluya. Segala hal ditimpakan kepadanya. Oleh karena kasih-Nya yang besar, Dia ingin membawa kita kembali ke dalam kemuliaan-Nya. Layaklah kita pada pagi hari ini mengucap syukur. Marilah kita berterima kasih oleh karena kita yang tidak layak dilayakkan oleh-Nya. Mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah-Nya. Mengucap syukur Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu ya Bapa? Kami hanyalah debu. Kami telah berdosa kepada-Mu ya Tuhan. Tapi Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau turun, Engkau menebus dosa kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Ajar kami untuk menghargai anugerah keselamatan yang Kau berikan. Syikira baraba. Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa-Nya Kau telah tebus hidupku. Karena kerajaan-Mu sungguh termulia. Amin. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Mari Tuhan pada pagi hari ini Engkau menjamah setiap hati kami. Kami rindu Engkau memberkati kehidupan kami pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh pulang membawa berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Dengan kasih Tuhan, Ibu Sri Puji akan membuka ibadah di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang penuh kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur sebab Engkau begitu mengasihi kami. Engkau yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib.
supaya kami yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi kami boleh peroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, hati kami, pikiran kami, dan segenap hidup kami boleh tertuju hanya kepada-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedia memberkati kami pada pagi hari ini. Sebab itu kami serahkan juga saudara kami yang belum sampai di tempat ini Bapa. Engkau mengetahui keberadaan mereka masing-masing. Bila mereka saat ini dalam perjalanan, kami mengucap syukur bahwa tangan kasih Tuhan yang melindungi, tangan kasih Tuhan yang memimpin mereka, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan penuh sukacita. Bila saat ini mereka dalam keadaan tubuh yang lemah dan terbaring sakit, oh, di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu yang tercurah akan menjamah dan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, sehingga pada saat kami boleh berkumpul kembali, mereka boleh bersama-sama dengan kami, Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap hamba-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus juga mengurapi mereka masing-masing. Pribadi lepas pribadi boleh dipakai untuk melayani Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan WR, singer, main musik, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan-Mu atas mereka. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami. Awalnya pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan angkat pujian. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Kita akan mengenal kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat kasih-Nya,
dan kita tidak akan melupakan kasih-Nya yang telah menebus dosa kita, dan Dia sedia untuk memberikan hidup yang kekal dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kami WL, singer, dan pemain musik akan mempersembahkan satu pujian. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dalamlah kehidupan
kami. Engkau menyediakan hidup kekal bagi kami. Ampunilah segala kelemahan kami Tuhan. Ampunilah Tuhan apabila kami sering di dalam hidup kami tidak seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian kuasa salib. Mari kita pujikan bersama-sama. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunannya ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan kuasa salibmu, pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang telah Ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan kuasa salibmu, pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan kuasa salibmu, pulihkanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Saya mohon Mas Yose untuk berdoa buat persembahan. Amin.
Ya Bapa dalam dalam surga, terpujilah Engkau ya Bapa, dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Dari pagi sampai malam hari, kami merasakan cinta-Mu yang sungguh amat luar biasa dalam kehidupan kami. Berkat-Mu sungguh melimpah Tuhan dalam setiap persoalan dalam kehidupan kami. Ya Bapa ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memberikan yang terbaik kepada Kau. Biarlah kami memberi dengan sukacita. Biarlah persembahan kami Tuhan menjadi dupa yang baru untuk pekerjaan tangan-Mu di tempat kita. Ya Bapa, biarkan kami memberi dengan sukacita dan kerelaan hati kami, karena kami akan mengembalikan yang asalnya milik-Mu Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Karya terbesar. Hati yang mulia
sebab kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Boleh dinyalakan yang di sini? Masih ya? Boleh. Oh boleh minta tolong kipas kecil ya deh. Terima kasih. Saya tukang sumur. Shalom saudaraku. Shalom. Kabar baik? Amin. Saya itu kadang bingung ketika perjamuan kudus Jumat Agung secara khusus. Kita tuh harus senang apa harus nangis? Kita sedang mengenang sebuah peristiwa yang luar biasa besar. Peristiwa yang satu kali dan selama-lamanya dan tidak pernah ada lagi yang lainnya. Satu peristiwa yang bagi kita semua, kalau kita mengenangnya kita bingung. Kalau kita mau senang, hari ini adalah hari di mana Tuhan Yesus bergumul luar biasa. Kitab Yesaya mengatakan segala ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, yaitu sesah, kutuk, tubuhnya dihancurkan, itu ditimpakan kepadanya supaya kita diselamatkan. Segala gambaran neraka yang terjadi, yang bisa kita alami, yang seharusnya kita semua alami, hari ini ditimpakan kepadanya. Bingung, kita harus senang atau kita harus nangis? Tadi waktu pujian mengatakan, aku tidak akan melupakan kasihnya, aku tidak akan melupakan kebaikannya, aku tidak akan melupakan apa yang dia lakukan. Saya nangis, tiba-tiba teringat Sri yang kecil. Waktu kecil saya suka mengagumi telur. Kakek saya itu punya beberapa ayam petelur, maksud saya. Yang saya suka curi telurnya. Karena masih kecil, kakek saya selalu bilang nggak boleh dimakan telurnya supaya nanti jadi ayam, gitu kan ya. Jadi saya biasanya kalau siang-siang kakek saya, nenek saya sudah tidur, saya pergi ke kandangnya, saya curi telur. Saya taruh di sini saya supaya nggak kelihatan begitu ya. Tapi ketika saya mencuri itu, saya mau masak itu takut nanti ketahuan. Oh berarti saya makan telur, berarti saya nyuri gitu kan ya. Lalu saya taruh di satu tempat yang hangat gitu. Saya kasih jerami. Zaman dulu tuh gampang ngaduknya gitu ya. Saya kasih jerami. Terus tiba-tiba ayam itu telur itu saya inceng-inceng setiap hari. Kok bisa ya? Pada satu kali waktu saya lagi lihat-lihat gitu, antara pikiran saya mau saya ceplok apa enggak gitu. Itu sudah hari keberapa gitu ya. Terus telur itu tiba-tiba kayak tuk 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 gitu. Kok ada sesuatu, saya bingung. Loh, apa ini gitu ya. Terus keluar ayam, paruh ayam kecil gitu. Keluar matanya gitu ya. Dia patuk-patuk begitu. Jadi rupanya anak ayam ini kalau keluar itu dia keluar dengan sendirinya, otodidak gitu ya. Keluar sendiri gitu ya. Terus saya lihat ada paruhnya, ada mata, ada bulu, dan dia hidup. Dia menceriak kecil gitu, suaranya kecil. Saya terkagum luar biasa, saya heran luar biasa. Itu kan telur yang mau saya ceplok. Itu kan dalamnya cuma kuning dan putih, cairan yang terpisah gitu kan ya. Kok bisa keluar dari situ? Terus saya membayangkan, otak saya itu mikir, Tuhan itu gimana cara memasukkan bulu? Kita pernah mikir gitu. Sri yang kecil waktu itu mikir, Tuhan gimana memasukkan mata, bulu, terus kok bisa hidup? Itu kan cuma dari cairan. Kehebatan itu yang kemudian terus-menerus terpikirkan oleh saya. Bahkan ketika saya melihat cabai, ibu saya itu suka bilang gini, wes opo jari sing ngecat lombok. Otaknya anak kecil ngecat lombok itu pakai apa? Saya suka lihat cabai itu dari hijau ke kuningan lalu merah. Saya mulai mikir, Tuhan pakai cat apa ya?
kok bisa catnya pindah-pindah gitu, hari ini pakai apa gitu ya, besoknya pakai apa. Tetapi saya melihat cinta Tuhan yang luar biasa. Hati anak kecil ini diridhoi istilahnya. Wong saya itu rajin banget berdoa ya, dengan cara keluarga kami waktu itu. Begitu, saya rajin berdoa, saya sedang mencari. Saya mencari dan saya ditemukan. Saya melihat cinta kasih yang luar biasa. Dan ketika saya membaca satu ayat, yang Yesus Kristus ini, ada manusia namanya Yesus. Itu disalib mati katanya untuk menebus dosa manusia. Waktu itu saya mikir, kok kenapa dosanya manusia kok ditebus? Apakah manusia pada menggadaikan dosanya? Menggadaikan maksudnya, kok manusia tuh gadekno dosane, ditaruh di mana kok Tuhan yang menebus? Semakin kebingungan itu saya cari, saya mencari-cari jawabannya. Tuhan memberikan satu cara. Seperti ayat yang dibacakan oleh pemimpin pujian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalimat itu mendamaikan saya. Lalu ketika saya membaca, saya ingin dibukakan di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai 30. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28. Ayat 28, 29 dan 30. Demikian firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini menarik sekali. Tidak terkatakan bahwa Yesus mati disalib. Yesus bukan Tuhan, makanya dia mati. Ini kalimat menangkal semuanya. Dia tidak mati oleh karena disalib. Tolong diperhatikan itu baik-baik. Yesus bukan mati karena disalib. Tolong perhatikan itu baik-baik. Mengapa Yesus mati? Kalimat ini mengatakan sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan dengan kehendaknya pribadi menyerahkan nyawanya. Tolong diingat baik-baik. Yesus tidak mati karena disalibkan oleh orang-orang durhaka, tetapi dia merelakan nyawanya, menyerahkannya untuk kita. Kalimat ini menarik. Bapak sekalian, kita melihat kalimat-kalimat sebelumnya. Kalimat sudah selesai. Kita mau berkata, kalau misalnya kita ini menyelesaikan sesuatu, kalimat sudah selesai itu mengagumkan. Oh Meko, wis Maria om bangunan ini, wis sudah selesai. Itu kayak berkata tentang sebuah kebanggaan, berkata tentang sebuah kelepasan, berkata tentang sebuah kemerdekaan. Sudah selesai masaknya Utini, sudah selesai. Setiap perkataan yang kita akhiri dengan sudah selesai, biasanya tanpa terasa mulut kita akan tersenyum. Wis mari. Wis mari untuk apa? Konteksnya berbeda-beda. Kalau misalnya bagi seorang guru, wis marinya apa? Sudah selesainya apa? Wis ngerjain PR, soal, ujian, ulangan, RPP, lesson plan, semuanya sudah siap, semuanya anak-anak sudah ujian, lalu kita jalan-jalan. Sudah selesai teacher, sudah selesai. Itu dengan kelegaan. Kalau pekerjaan kita di kantor begitu bertumpuk-tumpuk, ketika kita menyelesaikan kita bilang sudah selesai. Anak-anak sekolah, apa yang memerdekakan? PR-nya sudah dikerjakan, sudah selesai. Ibu-ibu rumah tangga, wis masak bu,
sudah selesai, selalu menimbulkan senyum. Pergumulanmu tentang jodoh sudah ketemu, sudah selesai gitu ya. Senang wis mari, wis. Pergumulanmu tentang anak sudah keluar sekarang, sudah selesai. Dan kalimat sudah selesai itu luar biasa berkuasa. Bahkan ada satu perkataan di dalam kitab para rasul gitu ya. Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam kitab Wahyu, mengatakan, sabaslah engkau he hambaku yang baik dan setia, pekerjaanmu di dunia ini sudah selesai dan kamu boleh beristirahat dari jerih lelahmu dalam dunia ini. Kalimat sudah selesai ini luar biasa berkuasa. Para ibu-ibu yang anaknya sudah mentas semua gitu ya, oh seneng anaknya sudah selesai, sudah lulus, sekarang sudah kerja di entah apa, di perusahaan apa, sekarang sudah menjadi kepala DPR misalnya gitu, DPR mana ya, manapun gitu ya, pokoknya sudah selesai. Itu adalah sebuah cita-cita mulia yang sudah diselesaikan Tuhan Yesus ketika menyerahkan nyawanya. Bukan oleh karena dia takluk kepada kematian yang direncanakan, bukan oleh karena perbuatan para prajurit Romawi, bukan karena itu semua, tetapi oleh karena dia sudah menyelesaikan semua tugas yang diterima dari Bapa. Tugas itu apa? Mari kita cek-cek sebentar ya. Mari kita akan sedikit membaca-baca dari kitab Yohanes juga, masih tetap di dalam Yohanes. Mungkin mulai dari, ini banyak ya, Yohanes 15, 16. Saya mau ambil satu aja dari pasal yang aku semua bingung. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Ini adalah sebuah tugas yang Tuhan Yesus tadi sebelumnya katakan sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Semua yang dia inginkan supaya anak manusia, seluruh manusia lakukan adalah menggantikan ibadah yang tidak benar itu dengan segala kebenaran. Menggantikan karakter yang tidak benar menjadi benar. Menggantikan segala kekecewaan menjadi sebuah kepuasan. Menggantikan segala kegagalan dengan segala kesuksesan. Menggantikan segala pergumulan jiwa manusia menjadi damai sejahtera. Apa itu? Kita kutip aja sebentar dari Yohanes pasal yang ke-15 mulai ayat 9. Kita tolong ditampilkan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9, nanti kita akan membaca sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Lanjut. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kalau kita membaca
pengajaran Tuhan Yesus di ayat-ayat sebelumnya mengenai bagaimana kamu harus berdoa, mengenai bagaimana kamu harus berpuasa, mengenai bagaimana kita harus bertekun, mengenai bagaimana kita harus melakukan kewajiban agama kita, mengenai bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Semuanya tertulis dengan sangat baik. Tertulis dengan standar surgawi. Tertulis dengan standar surgawi. Saudaraku sekalian tidak akan bisa membandingkan kalau belum membaca kitab yang setelahnya ini, yang diturunkan setelah kitab Injil katanya. Ketika kita membaca betapa standar surgawi itu luar biasa tingginya, bagaimana kita bisa mengatakan, kalau kita membaca yang lain ya, kasihlah musuhmu, berdamai dengan musuhmu sebelum kamu beribadah. Kalau berdoa tuh nggak usah di jalan-jalan, nggak usah sosokan sombong, nggak usah terlalu kelihatan kudus dan sebagainya. Itu Tuhan memerintahkan begitu rupa, dan Dia sudah mengatakan apa yang ada di dalam hati Bapa. Lalu Dia mengatakan, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat. Kita melihat itu ya. Kalau tidak, aku akan mengatakan kepadamu. Setelah aku pergi, nanti ada roh penghibur yang akan menghiburkan kamu. Itu semuanya sudah dituliskan demikian. Sampai ketika aku nanti datang untuk kedua kali, semuanya sudah dituliskan katanya. Percayalah kepadaku. Kalau kamu mati katanya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kamu pusing apa? Kalau kamu hidup, untuk apa kamu tidak berdamai dengan banyak orang? Karena sesungguhnya kedamaian itu menyembuhkan. Kerukunan itu menyembuhkan. Masih ingat ya di Mazmur 133 ayat 1 sampai berapa itu? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya jikalau saudara duduk bersama di dalam kerukunan, gitu kan ya. Seperti minyak yang dicurahkan di kepala Harun dan sampai ke jubahnya turun, terus apalagi sampai seperti embun di Gunung Hermon yang tercurah sampai ke Bukit Sion. Lalu dia mengatakan, di sanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya tercurah, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Ini berbicara mengenai minyak itu menyembuhkan. Masih ingat ya, kalau kita biasanya masuk angin itu gosokin pakai apa? Karena lu gosok nombek minyak lentik gitu ya. Mules kita gosok nombek minyak jelantah misalnya begitu ya. Ini berbicara tentang penyembuhan. Minyak-minyak itu adalah untuk menyembuhkan. Lalu dari orang zaman sekarang diwujudkan di dalam minyak kayu putih, minyak kutus-kutus, minyak faras yang paling mahal sekarang ya. Minyak apa lagi? Minyak telon. Apa lagi? Minyak apa? Minyak goreng. Minyak goreng untuk melumuri kepala kita gitu ya, supaya klimis. Tetapi ketika berbicara tentang minyak, kita berbicara mengenai kesembuhan. Ketika berbicara mengenai embun, siapa yang belum pernah melihat embun? Oh, saya yakin orang-orang muda itu sulit melihat embun karena bangunnya siang. Di embun, ya sentek ta. Kalau matahari sudah terbit, ya sentek ta. Matahari embun itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang beruntung menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Pagi itu Tuhan memberikan apa? Manik-manik yang luar biasa, permata indah yang luar biasa yang ada di atas rerumputan, dan itu hanya berkat bagi orang yang bangun pagi. Dilihatin embun, ya ampun, itu seperti ratna mutu manikam yang bertebaran di hamparan rumput yang hijau. Dan itu yang Tuhan katakan, sejuk embun itu seperti tercurah di dalam dirimu. Di dalam apa? Di dalam kerukunan, di dalam kebersamaan. Kerukunan itu menyembuhkan. Kenapa jiwa kita suka sakit? Karena kita terlalu banyak kontradiksi di dalam pikiran kita. Terlalu banyak masalah-masalah yang kita biarkan. Tanyakan pada anak-anak sekolah. Ketika dalam satu kelas itu semua orang memusuhi dia, apakah dia akan mau datang ke sekolah? Mungkin nggak
nggak usah semua kelas deh, 1 atau 2 anak aja ngegame, bertiga mereka. Lalu kita datang ke sekolah, pasti nggak berani masuk, kayak nggak enak. Berapa sih? 2 tuh musuhin aku, tetapi 2 itu sudah menjadi tekanan yang luar biasa. Karena itu Tuhan mengatakan semua sudah dikatakan oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengatakan sudah selesai. Bahkan kalau kita bermasalah pada dosa-dosa kita, semuanya sudah selesai. Amin. Jadi kita menangis apa tertawa? Menangis ketika kita mengenang betapa kita ini siapa. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, bisa nggak mengingat satu peristiwa yang luar biasa ketika kita jatuh cinta pertama kali sama Tuhan? Kayaknya aku belum pernah jatuh cinta sama Tuhan. Nah terus jatuh cintanya sama dunia ini, jatuh cintanya sama apapun yang dunia ini berikan. Kalau perasaan itu ada di dalam diri kita, jatuh cinta pada semua yang Tuhan ciptakan ini, tapi kita tidak pernah jatuh cinta kepada penciptanya, percayalah bahwa kalimat sudah selesai ini bukan menjadi bagian kita. Tuhan sudah selesai, ya. Tapi bukankah Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih? Apakah kita akan ikut selesai? Sudah selesai? Sudah selesaikah kita dengan persoalan kita? Sudah selesaikah kita dengan segala kebencian kita? Sudah selesaikah kita dengan segala pergumulan masa lalu kita? Sudah selesaikah kita dengan pergumulan dosa-dosa kita? Sudah selesaikah kita dengan macam-macam? Tuhan sudah bilang sudah selesai. Apakah kita sudah selesai? Jawabannya ada di rumput yang bergoyang. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat hati orang. Tapi Tuhan yang melihat hati orang. Tuhan melihat hati manusia. Tuhan sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang seharusnya manusia butuhkan. Apa? Bolehkah sebutkan satu aja? Apa yang manusia paling butuhkan? Nafas. Apakah kita diberi? Kita diberi. Urusan kita sudah selesai. Kita tidak membeli tabung. Kita tidak perlu membeli tabung gas. Tabung gas. Kita tidak membeli tabung oksigen untuk kita bernafas. Kita dikasih sama Tuhan. Gini ini sudah dikasih. Masalah yang paling penting selesai. Kecuali kalau kita ingin segera masuk surga. Saya pengen tapi nggak bisa-bisa. Please, gitu ya. Tapi mas dikasih oksigen terus, ya sudah, kita nikmati. Apalagi masalah manusia yang sangat penting. Oh, saya nggak ada masalah. Hidup saya ini aman, tentram, damai, jelas, nggak ada masalah. Oh ya, serius? Apa masalah kita? Maaf, tidak mendengar. Banyak sekali. Biasanya gitu sih. Orang katanya begini, ketika orang sakit, dia mengeluhkan sesuatu, itu tandanya dia tidak sakit. Tetapi ketika orang sakit, dia tidak mengeluhkan apapun, itu sakit dia nemen gitu ya. Kasih nggak ada lagi kayak misalkan, aduh pusing aku, oh pusing, oh berarti orang ini titik, ngeluh itu gitu kan ya. Terus aduh ini perutku mules gitu, oh berarti orang ini titik. Tapi ketika kita terlalu sakit, kita sudah tidak bisa lagi ngomong, betul kan? Kalau kita masih, aduh ini sakit, coba percaya itu berarti nggak terlalu sakit gitu ya. Kebanyakan sambat berarti nggak terlalu sakit. Ketika orang sudah terlalu sakit, biasanya sudah nggak berdaya. Tenaga, energi yang dimiliki adalah untuk menahan rasa sakit itu. Nggak sempat lagi ngomong, aduh, aku kita geruku. Lek saya iso geruku berarti kaloro, energi ini sakit gitu ya. Untuk dipakai untuk sambat-sambatan. Tapi perhatian yang diberikan itu dibutuhkan ketika dia geruku. Amin. Tuh, jadi ketika dia geruku sambat-sambat ya diperhatikan. Oh ini butuh perhatian gitu ya. Apa? Oh iya, butuh perhatian. Ya itu yang dibutuhkan manusia. Kalau tadi bilang katanya kebutuhannya apa yang tidak terpenuhi? Apakah perhatian? Apakah cinta kasih? Apakah kesembuhan? Apakah kelimpahan? Apakah kekayaan? Apakah berkat? Apakah damai sejahtera? Apakah pertemanan?
Apakah persaudaraan? Apakah apa? Bukankah semuanya sudah diucapkan, dikatakan oleh Tuhan? Kita tuh kayak sudah punya pegangan. Sudah ada bukletnya. Sudah ada, itu biasanya kalau kita lagi ada acara itu kan dituliskan buklet gitu ya. Rundown itu loh, rundown jam sekian pagi, jam 6 bangun pagi, doa pagi sampai jam 7 gitu ya. Jam 7 mandi sampai jam 8. Jam 8 sarapan nanti jam 9 sesi sampai jam 1 siang. Jam 1 siang makan. Terus sampai malam jam 10 bobo, berdoa saat teduh, tidur, kayak gitu. Itu untuk 1 hari, 2 hari retreat. Kita itu diberikan buklet. Jam sekian ini ada panduannya dan biasanya kita mengikuti panduannya. Betul? Di dalam sepanjang hidup kita sudah ada panduannya. Mana? Firman Tuhan itu loh. Kalau nggak ingin membaca pengetahuan itu tentang firman Tuhan kamu ini wah kita tengok ini mau tiap hari itu Victor itu kalau di rumah muntah-muntah dia bilang aduh kalau aku rasanya kalau bukan aku kayak bunuh diri dia jadi mantu nih mami katanya gitu. Kenapa? Setiap hari bilang ayo duduk ya baca firman Tuhan dari mulai Kejadian, Keluaran, dan dia yang tidak ada dasar firman Tuhan dia kayak oh ada ya kayak gitu, oh ada ya kayak gitu. Nah ada, semuanya sudah dituliskan oleh firman Tuhan. Muntah-muntah dia itu. Tapi itu adalah buklet kita, panduan hidup kita. Kalau kita tidak membacanya, bukletnya di mana? Kita mungkin bisa kalau misalnya retreat, kita nggak bisa dapat makan siang. Loh, jam makannya jam berapa? Jam 1. Loh, tak pikir jam 3 misalkan gitu. Gak dapat makan siang. Problem. Masalah akan terjadi dalam kehidupan kita. Buklet ini, buku panduan ini sudah diberikan sama Tuhan. Apa sih? Persoalan perselisihan misalnya. Terus dibilang, kan aku sudah bilang sama kamu, kasihilah seorang akan yang lain. Beres toh, wis mari toh. Berarti perselisihan tidak perlu terjadi. Sayangi aja, sudah mati, sudah selesai. Yang nggak mau berarti kamu tidak mengikuti buku panduan. Berarti kamu akan tersesat. Beres toh. That simple. Sesederhana itu. Apalagi? Soalnya Mbak Sri, durung gak ono sego ya, gak ono beras, durung bayar sekolah arek-arek, apa dan sebagainya. Mikir buat kapan? Ben iku sembuh mangan apa aku? Halo, tolong dilihat, Tuhan sudah bilang bahwa kenapa kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu pakai? Karena semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan kekayaan, kelimpahan yang berlimpah-limpah sampai kita tuh gak ingat Tuhan. Kita tolong ingat ya, jangan ingin kaya yang banget-banget. Karena Tuhan bilang betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Lebih mudah onta masuk lubang jarum gitu ya, daripada orang kaya masuk surga. Itu kayak sinis banget. Kenapa? Karena ketika kita kaya kita lupa siapa yang memberikan kepada kita. Betul? Saya tuh paling senang kalimatnya Lemuel mungkin ya. Kalau Agur yang ada di dalam kitab Amsal atau Mazmur lupa. Pokoknya Agur tadi di Mazmur ya. Dia mengatakan ya Tuhan sebelum aku mati ingatlah 2 hal ini yang aku minta. Jangan memberi aku kekayaan, sehingga ketika aku berlimpah-limpah kekayaan aku akan bilang siapa itu Tuhan. Tetapi jangan juga memberi aku kemiskinan, sehingga ketika aku miskin aku melakukan pencurian, aku menipu orang, lalu akan mempermalukan namamu. Tetapi berikanlah kepadaku apa yang aku butuhkan. Itu buklet, itu buku panduan. Jadi kalau mimpinya mau kaya raya, mau apa, nggak usah ya. Kita akan makin berdosa itu. Orang-orang zaman sekarang itu ketika ingin kaya, ingin mendapatkan segala sesuatu, melakukan banyak hal yang tidak benar. Korupsi sampai 300 triliun itu lo buat apa? 1000 triliun itu lo buat apa? Itu uang modelnya kayak apa? Kok masih nggak cukup untuk dengan uang? Bapak Ibu pernah melihat uang 1 miliar di depan kita nggak?
blas. Aku ya belum pernah. Saya belum pernah. Kayak apa itu ya uang 1 miliar ditumpuk ya? Wih. Ada orang-orang yang ngepost story gitu ya. Ngepost story ya. Itu kayak uangnya tuh di mana-mana ditidur-tiduri gitu ya. Ini uang. Lalu diposting, terus orangnya ditangkap gitu ya. Tapi sebenarnya mari kita lihat, kalaupun kita duduk tidur di atas uang itu, kebahagiaan apa yang kita dapatkan? Oh itu loh kertas. Amin. Didik amin, didik amin. Mungkin dalam pikiran kita, loh itu kertas bisa buat kita beli apapun, kita beli apa gitu ya, apapun yang kita inginkan. Tolong diingat bahwa Tuhan akan memberikan keperluan kita, bukan keinginan kita. Amin. Karena keinginan manusia itu nggak terbatas. Dulu kita bilang, aku lah pokoknya gak usah motoran lah, pokoknya pengen punya mobil sembarang wes, masih bocor-bocor gak apa-apa pokok mobil, wes mobil dong, wes naik mobil. Aduh mobil ini lo elek, kurang api, kasih mobil yang bagus lagi lah. Ganti Avanza misalkan, Avanza kok elek yo, senengannya lah Avanza ditobrokin mbak Fortuner misalnya gitu. Wah kita mau Fortuner sudah, Fortuner itu orangnya somong-somong misalnya begitu. Kita mau Fortuner, setelah itu apa lagi? Rubicon api rek gitu ya. Kemarin kami lagi pajak 5 tahunan yang telat-telat itu telatnya 2 tahun gitu ya. Jadi kami denda banyak. Pegang Rubicon, api ya. Tapi mikir-mikir, kalau kita naik apa toh bedanya sama kita naik dokar? Dokar sensasinya lebih seru. Hadis gitu ya. Lebih seru, lebih bisa dada-dada sama orang lain. Halo, senang orang juga melihat kita dengan senyumnya yang bahagia itu luar biasa. Naik Rubicon orang tuh melirik kita tuh dengan iri paling ya, Rubicon menyek gitu ya. Air tubuh mungkin terus kabeh misalnya begitu. Itu akan membuat tidak bahagia juga. Tuhan memberikan kepada kita panduan hidup. Jangan lebih dari itu, jangan kurang dari itu. Amin. Kalau bilang, "Lah aku miskin." Loh, jangan miskin. Karena di sini maksudnya tuh miskin itu bener-bener yang kayak nggak punya rumah, nggak punya baju gitu ya, nggak punya sepatu, misal gitu. Itu miskin yang bener-bener nggak bisa makan. Itu tuh Alkitab juga mengatakan ya jangan miskin. Kenapa? Karena ketika kamu miskin kamu dinyek-nyek sama orang. Tidak boleh. Jadi dengan cara apa? Ya kalau kamu miskin kamu akan mempermalukan nama Tuhan. Loh, Kristen loh, nggak diberkati hidupnya, miskin terus ya jaluk terus, ngutang terus. Kalau kita miskin, Alkitab mengatakan kepada kita apa penyebab kemiskinan? Malas. Kata Alsa, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi, rebah sebentar lagi. Setelah itu datang kemiskinan berbondong-bondong seperti penyerbu. Setiap kita mau melakukan sesuatu, Tuhan berkati kok. Amin. Ada caranya Tuhan memberkati. Kalau kita masih mempertanyakan banyak hal, Tuhan sudah bilang sudah selesai. Bisa ingat itu dalam hati kita. Duh aku kok gini, oh Tuhan bilang sudah selesai. Berarti sudah ada di buku panduan ini. Dan kita perlu mencarinya kalau tidak ketemu. Kalau kita sedang tersesat, kok aku begini ya? Cari buku panduannya, baca buku panduannya. Ketika kita menemukan itu, kita tahu hidup kita akan damai sejahtera. Amin. Tuhan dia bilang lagi, damai sejahtera yang kutinggalkan buat kamu itu tidak sama dengan damai sejahtera dalam dunia ini. Oke, kalau begitu kita bertanya, damai sejahtera dalam dunia ini apa? Ya kalau kamu kaya, lah kalau kamu bisa foya-foya, lah kalau kamu itu dihargai orang karena kekayaanmu, ya kalau kamu itu terkenal, yang itu damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Senang kalau punya uang banyak. Percayalah saya banyak setiap hari, seperti yang selalu saya bilang, saya setiap hari menghadapi ada banyak orang kaya raya yang setiap hari ngabisin tisu saya yang sering habis itu untuk nangis-nangis. Karena apa? Karena dengan kekayaan yang berlimpah-limpah itu tidak memberikan kebahagiaan. Yang bisa memenuhkan damai sejahtera dalam hati kita adalah Yesus Kristus sendiri. Sudah selesai. Masalah kita sudah selesai. Amin. Amin. Kalau belum selesai, buka lagi buku panduan ini.
surat cintanya Tuhan ini loh. Kalau kita bilang aku mencintai Engkau Yesus, jangan palsu. Tidak boleh palsu, kita tidak boleh palsu. Kalau kita bilang cinta sama Tuhan ya baca surat cintanya. Dia ngomong apa, kita ngikutin. Amin. Kita tidak bisa mengatakan aku cinta Yesus, aku cinta kepadamu Yesus, tapi kita tidak pernah membaca surat cintanya kayak apa. Dia berbicara tentang apa? Itu cinta yang bohong-bohongan, itu cinta yang palsu, pura-pura. Makanya terus Tuhan Yesus bilang, ada banyak pelacur dan para pemungut juga akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Mereka menemukan buku panduan ini dan membacanya dan melakukannya. Sementara kita, wah aku sebenarnya lahir dari Kristen, aku mesti aku diselamatkan sama Tuhan. Aku ya langsung secara otomatis metu procot masuk keluar dari ibuku langsung masuk surga. Oh ya? Tidak ada jaminan demikian. Karena keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Amin. Ini adalah hari kemenangan. Amin. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengenang, katanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Semoga ya. 1 Korintus pasal yang ke-11 yang Tuhan untuk perjamuan kudus itu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Lakukanlah ini untuk mengenang cinta kasihku. Lakukanlah ini untuk mengenang kebaikanku. Setiap kali perjamuan kudus di Jumat Agung ini, kita mau mengenang bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, bukan karena kalah, tetapi dia menyerahkan dirinya karena cintanya lebih besar kepada kita. Kenanglah itu, ingatlah itu. Ingatlah masa di mana Tuhan menemukanmu. Ingatlah masa di mana Tuhan mencintaimu. Ingatlah masa di mana saya dulu itu waktu ada itu yang membuat saya ke gereja Dorian, ada Alkitab kecil jatuh. Bapak saya bilang begini, itu tuh digi, apa gini, Bebel katanya itu. Bapak saya bilangnya Bebel. Bebel ini tuh digi. Yo kamu mau Kristen mau apa, jangan buang-buang begini. Ini tuh buku yang berharga katanya. Bapak saya orang Islam, tapi menganggap itu adalah satu yang berharga. Apakah kita orang yang mengaku diri diselamatkan itu tidak menganggap bahwa firman Tuhan ini berharga? Mari kita kenang dia. Hari ini kita mau mengingat kebaikannya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Begitu banyak orang-orang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dan biarlah kita menjadi orang yang dipilih itu. Amin. Kenapa kita dipilih? Karena kita menanggapi panggilannya. Kita menanggapi apa yang dia lakukan. Mari kita tundukkan kepala, mengundang pemain musik menyanyikan lagu ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Biarlah itu boleh membawa kita untuk mengenang kembali. Ingat masa kecil Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Ingat masa pertama kali mencintai Tuhan seperti apa. Ingat masa di mana kita ditemukan. Mungkin usianya bukan pada waktu kita anak kecil. Mungkin ketika kita sudah dewasa, kita baru mengenal dia. Mungkin ketika kita sudah menikah punya anak 5, kita baru mengenal dia. Ingatlah masa itu.
Risma akan berdoa buat kerjasama. Kita juga kami dalam kerjaan juga mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran Tuhan bagi setiap kami Bapak. Sungguh besar kasih Tuhan untuk setiap kasih. Pengampunan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami dan semua kami masih terpedaya Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan begitu banyak hal yang kami putuskan atau kami lakukan yang terus mendukakan hati Tuhan. Kami memohon keampunan dan belas kasihan Tuhan pada setiap kami. Sebentar Bapa yang akan melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Kiranya Engkau mencucikan setiap hal yang akan kami pakai Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus ini Tuhan boleh mengingatkan kami kembali untuk pendamaian yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan ada ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan tetap mengingat kasih-Nya yang luar biasa. Dan saya suka kita kembali menyanyikan nyanyian ini sementara perjamuan kudus akan dibagikan, dan yang bertugas dipersilakan maju ke depan. Lihat firman Tuhan seperti tadi dikatakan,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita minum. Kalau kita mengingat kasih-Nya, marilah kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. kita sungguh mengasihi. Apakah tiap hari Engkau memberikan waktu yang terbaik
untuk dia. Apakah setiap hari kau merenungkan firman-Nya? Seperti Daud berkata, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Apakah kita hidup seturut firman-Mu? Apakah kita melakukan kehendak-Mu? Apakah kita berusaha taat terhadap firman Tuhan? Dia tahu hidup kita. Dia sangat mengerti langkah-langkah yang telah kita jalani. Dia sangat mengenal hidup kita. Apakah dia bersuka cita atau dia sedih melihat langkah-langkah itu? Dia yang tahu dan engkau yang tahu hidupmu. Saat ini dia memanggilmu untuk berbalik mengasihi dia. Mengasihi dia dengan segenap hati. Mari kita kembali katakan kepadanya, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati.
kami yakin Tuhan, apabila kami percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya melepas dosa kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang memimpin kami untuk boleh hidup selamat. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa pada siang hari ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Tuhan memberkati di dalam kehidupannya hari lepas hari. Memakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami akan senantiasa dekat melekat kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, saat ini semua yang hadir di sini Tuhan, kami siap menjadi pelayan-pelayan Amin. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Karena kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, mengurapi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan kami roh yang senantiasa setia kepada-Mu sampai akhirnya Engkau menjemput kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang memimpin kita, bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Ada beberapa banyak pengumuman.